Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Salah. dari kelompok interoperabilitas dari kelas B. Saya Muhammad Fikri Haikal, NRP 15 2018 085 serta rekan saya. Dan saya Akram Muhammad Nur Ramadan, NRP 15 2018 095. Ya, kami berdua akan mempresentasikan mengenai proyek yang pembuatan program FTP server client. Yang pertama yang dijelaskan dari sisi server akan dijelaskan oleh rekan saya Akram Muhammad Nur Ramadan. Silakan Akram. Baik, jadi untuk aplikasi dari sisi servernya sendiri, di sini memang pertama import socket karena agar program dapat berkomunikasi melalui jaringan harus menggunakan si library socket ini. Kemudian di sana terdapat s.bind. Jadi si aplikasi akan melihat apakah dari nama host dan dengan port 8080 ada koneksi masuk atau tidak. Jadi, nah di bawahnya di situ ada as listen untuk si server menunggu um, hingga klien meminta koneksi. Kemudian di situ ada connection, address sama dengan sacep. Di situ berfungsi untuk agar program server menerima koneksi yang sudah uh, yang sudah di yang sudah ada dan klien sudah connect ke sana. Nah, di situ ada print ADDR, jadi nanti akan muncul si IP address-nya bahwa sudah terkoneksi ke server. Kemudian file name itu nama nama file yang akan dikirim ke klien nanti selanjutnya akan di open dengan si open file name ini. Kemudian setelah itu si file ini akan dibaca oleh program, kemudian dikirim menggunakan fungsi con.send ini. Habis itu kalau misalnya sudah terkirim, maka akan tampil teks transmisi data telah berhasil. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya untuk sisi klien saya serahkan kepada Haikal. Baik, saya akan menjelaskan dari sisi klien. Nah, ini untuk baris pertama ada import socket, yang artinya di sini adalah gunanya agar program bisa uh, berkomunikasi dengan jaringan. Oleh karena itu diimportlah library socket. Selanjutnya untuk parameter socket, yang di sini dia mendeklarasikan socket method socket, artinya ini variabel untuk sebagai socket. Selanjutnya ada parameter host input str. Nah, ini silakan masukkan host number. Di sini artinya meminta inputan tipe data string untuk memasukkan host. Selanjutnya di bagian ada parameter port 8080, artinya itu adalah port FTP yaitu 8080. Selanjutnya socket.connect host port, yaitu artinya menjalani fungsi connect ke server dengan menginputkan host dan port. Jadi nanti ketika klien run, maka nanti akan memasukkan name atau host dari server itu sendiri. Nanti ketika server di run, maka server akan menampilkan host dan name-nya seperti itu ya. Nanti akan diinputkan dari sisi klien.
Nah, selanjutnya print koneksi berhasil. Nah, di sini untuk keterangan jika berhasil connect ke server itu. Yang tadinya yang sudah di ambil nama si host servernya. Ketika sudah di enter, jika koneksi jika berhasil terhubung, maka ada tampilan output berupa koneksi berhasil seperti itu. Selanjutnya, file name input STS silakan beri nama file. Nah, ini artinya ini akan menginputkan sebuah file name yang nanti akan dikirimkan ke sisi klien dari server gitu. Di sini ada parameter file name. Selanjutnya di sini ada parameter file, yaitu open file name WB. WB ini diartikan sebagai waiting binary sebagai parameter untuk akses penulisan file yang akan diterima oleh klien. Selanjutnya ada file data socket.receive 1024. Ya, ini artinya adalah batasan buat program untuk sekali menerima berapa byte yang nanti akan diterima dari server yang nanti filenya gitu. Yang dikirimkan ke klien. Selanjutnya, ini ada file write file data. Nah, di sini artinya menulis cache ke dalam disk berupa file gitu. Kan nanti kan cache-nya ini berasal dari file data yang socket receive itu yang dikirimkan dari server ke klien. Nanti di file write ini barulah nanti si cache itu dimasuk ke dalam disk nanti berupa file gitu. Selanjutnya ada file close, ini untuk memberhentikan proses file. Dan terakhir, print file berhasil dikirimkan ke Anda. Berarti ini adalah penanda gitu ya, bahwa jika proses pengiriman file berhasil ke klien, maka muncullah output berupa file berhasil dikirimkan ke Anda seperti itu. Jadi bahwa proses pengiriman file berhasil secara keseluruhan dari sisi server maupun dari kliennya seperti itu. Cukup. Nah, sekarang akan dilakukan percobaan running program. Nah, di sini saya akan running dari sisi server. Run. Nah, di sini ada tampilan dari host name-nya dari server. Di sini ada Fikir Haikal gitu. Nah, ini menunggu koneksi yang terhubung. Oke. Sekarang menuju ke klien. Klien kita run. Nah, di sisi klien dia meminta memasukkan host number ataupun host name pengirim. Mungkin dari si server sini. Nah, di si server ini yang host name-nya ini masukkan host name-nya ke di klien gitu. Oke, tinggal enter. Koneksi berhasil. Artinya klien sudah terhubung dengan server gitu. Nah, kalau dilihat dari sisi server, nah, di sini ada keterangan bahwa IP yang klien ya Kram ya, IP klien ini. IP yang klien. Oke, sudah terkoneksi ke jadi, server. Yuk, Sokam. Jadi si IP address yang klien akan terlihat di situ karena kan seperti yang tadi dari con address itu kita akan dapat IP address-nya kan. Nah, nanti si address-nya itu di print itu lewat fungsi print yang di bawahnya itu. Nah, selanjutnya kita isi itu nama filenya yang mau dikirim. Nah, di sini nama filenya kirim. Berarti kita dengan harus sama si ekstensi filenya. Jadi karena ini file txt, maka nanti namanya kirim.txt. Jadi di server situ kita tuliskan kirim.txt. Ya, di sini berarti ya, kirim.txt. Oke.
sudah di situ kliennya kita kasih nama. Misalnya kita kasih nama terima.txt. Oke, tinggal enter ya. Yup, yang servernya juga. Oke, server juga ya. Transmisi data telah berhasil. File berhasil dikirimkan ke Anda. Kita cek dan ada. Dan untuk tampilan di kirim.txt ini adalah sebagai berikut. Ini dan juga yang terakhir di file terima.txt. Dan filenya pun sama ya. Isinya juga sama seperti itu. Jadi bisa dibilang berhasil. Oke, sekian dari kami. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.